畜生！不退婚了。听着不错，探探也无妨。居然傍上了此等人物，我给你个鸟定！你怎么不去抢？答应他，鲲鹏秘境。天哪！Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya Lord Lingfeng rilis guys. Kira-kira apa yang bakal dia lakuin ke para kroco yang tidak tahu diri ini ya? Masih ada si Changxing, Xiao Yi sama si Xiao Jiu, dan mereka masih disandra. Hukuman apa yang bakal dilakukan kepada mereka semua? Jikalau berdasarkan part kemarin kita semua sudah melihat Lingfeng turun tangan melawan para kroco yang sangat sombong, yaitu Zhejian dan ayahnya Xiao Jiu. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka yang sangat seru guys. Walaupun itu semua mudah bagi Lord kita Lingfeng, semua harta mereka keluarkan pun langsung Lord kita hancurkan. Mantap. Barulah setelah mereka dilumpuhkan tidak ada dikasih kabur. Xiao Jiu dijadikan sandera, Ji Xiaoyu pun sama, dijadikan sandera dua-duanya. Changxing mohon ampun dia guys kepada abangnya. Tapi ketika dia melihat ayahnya yang muncul, apalagi dalam kondisi sehat walafiat, tentu dia kaget sekaget-kagetnya. Yang dia tahu harusnya sang ayah itu sakit kritis. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. 你不能这么对我，我不退婚了。 Tentu sang ayah bertanya, kamu tampaknya kecewa ya ketika melihat aku yang sehat-sehat aja. Dengan pintarnya Changxing membalas, justru aku khawatir keselamatan sang ayah, makanya mengajak orang-orang dari sekte lain untuk datang untuk membantu menyembuhkannya. Buset, jago bener alasannya guys. Lingfeng udah tahu rencana dari Changxing. Ketika keberadaan kakek Xiao Tian ketahuan, Changxing inilah yang membocorkannya kepada sekte musuh. Dan hasilnya dia pun dilukai oleh Jin Jiujian, yaitu ayahnya Zhejian guys. Jadi jelas kalau Changxing ini seorang penipu. Dia masih tidak terima, menganggap kalau Lingfeng cuma bisa nuduh doang tanpa bukti. Ya mau tidak mau harus Lingfeng tunjukkan sedikit memorinya Zhejian yang didapatkan kemarin. Dalam memori itu jelas kalau Changxing datang ke sekte mereka untuk meminta bantuan kerjasama untuk menjatuhkan sekte Qintiannya sendiri. Dia yang sudah tertangkap basah terus memohon ampun dan mengaku salah sampai menampar diri sendiri. Saking hinanya dia sampai ditendang sama kakaknya sendiri. Sayang sekali si ayah tidak tega menampar anaknya guys, sehingga dia menyuruh Zhang Fei lah yang mengurus masalah ini. Zhang Fei memukul dia sampai pingsan dan dirinya pun dibawa ke penjara. Mantap. Walaupun Mimi masih belum puas ya guys, minimal dihancurin lah kultivasinya. Atau mungkin tulang-tulangnya dihancurin aja tuh. Hehe. Singkat cerita, kakeknya Xiao Tian berterima kasih kepada Lingfeng karena lagi-lagi melindungi klan mereka dari serangan musuh. Ya, itu cumalah bantuan kecil. Tapi sayang yang datang kemarin cuma tubuh klon. Di masa depan pasti bakal muncul lagi nih, tapi tidak perlu takut. Data semakin banyak maka semakin bagus, karena Tuanku Lingfeng akan meratakan mereka semua. Masalah utama mereka itu adalah Jiujian guys. Dia kemungkinan sudah mencapai karena Drugat, apalagi dia memiliki susunan formasi pembantai tingkat Drugat juga. Itu bakalan agak sulit untuk dilawan. Cuman Lingfeng pasti adalah cara dalam melawannya kan. Tunggu saja mereka datang. Akan dia tangkap semua kroco itu biar tidak ada masalah lagi di masa depan. Nah kita ingatkan, masih ada dua orang yang dijadikan sebagai sandera, yaitu Xiao Jiu dan Xiao Yi. Kira-kira berapakah harga yang harus ditukar dengan nyawa mereka ya? Hehe. Lingfeng ingin menjawab, tetapi Xiao Tian langsung menyeletuk dan mengatakan tentu saja minta obat-obat ajaib dan harta rahasia. Si rakus mulai beraksi nih. Nah sebenarnya guys, ketiga sekte mereka, yaitu sekte Xiao Tian dan dua sekte musuh, masing-masing memiliki tanah rahasianya sendiri.
Dan semua tempat rahasia itu merupakan peninggalan dari burung kumpang kuno. Dulu burung kumpang mencapai ranah Heaven God dan memiliki misteri kultivasi yang sangat dalam dan luas. Nah, rencananya sih mereka ingin agar Ling Feng merebut tempat-tempat rahasia itu supaya dia bisa masuk ke dalam dan menelusuri rahasia dari peninggalan kumpang kuno. Siapa tahu dapat teknik atau harta kuno di dalam, ya kan? Tentu saja mendengar itu Ling Feng tertarik. Apalagi si Xiao Tian. Gak sabar dia guys, pengen masuk dan mendapatkan harta di dalam nanti. Si burung kocak ini taunya ngarep ketuanya doang nih. Sementara ayahnya Xiao Jiu yang bernama An Ting Tai, dia terkena luka dalam gara-gara tubuh klonnya hancur. Di satu sisi dia masih tidak percaya klan Qing Tian bisa membawa orang yang sekuat Ling Feng. Dan tidak lama dari itu keluar. Muncullah tubuh klonnya Zhang Fei. Zhang Fei mengatakan, Ting Tai, kalau kau ingin putrimu selamat, maka segera kirimkan 10 obat ajaib, cairan ajaib dan 2000 batu ajaib sebagai bayaran. Hehe. Ting Tai nggak terima lah guys, itu mah malah katanya. Ya bebas sih mau terima atau tidak. 你怎么不去抢？ 和2000枚神石来换。 Kau pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Ini menyangkut dengan nyawa dari anakmu loh. Hehe. Zhang Fei kalau mau menangkap An Ting Tai sebenarnya juga bisa. Membuat dia tidak ada pilihan selain setuju dan akan memberikan apa yang diminta oleh Zhang Fei. Dan ayahnya Xiao Tian pun pergi dari sana. 怎么了？我就抢你！ Ketika pergi, Ting Tai marah bukan main. Dia berencana meminta bantuan sang leluhur yang sudah berada di ranah Trugap untuk membalaskan dendam ini. Wah, lagi-lagi muncul masalah besar nih. 我给你个鸟腚！ Ini para kelocong gak kapok-kapok ya guys, kayak mesti dihancurkan klannya deh. Lihat saja nanti. Sementara itu, Zhejian yang terus memulihkan diri setelah tubuh klonnya dihancurkan Ling Feng. Tentu dia gak terima guys. Tapi lagi asik ngoceh, tiba-tiba keluar. Muncullah si Zhang Fei dari token. Udah kayak jin gosok aja ini. Hahaha. Muncul tiba-tiba. 废话少说，想要金少爷， 必定清算。 Zhejian memberikan ancaman, jangan kira klanku takut padamu ya. Kau masih berani datang ke sini untuk mencariku? Ya, kenapa harus takut ya kan? Balas si Zhang Fei. Zhejian menyombongkan kehebatan ayahnya yang sudah mendapatkan warisan dewa kuno yang jauh lebih kuat daripada Truget biasa. Jadi semua dendam ini harus diselesaikan, kau tunggu saja. Zhang Fei nggak mau peduli. Yang dia pedulikan sekarang adalah kalau pengen Xiaoyi selamat, harus ditukarkan dengan 10 buah dewa, 10 daun dewa, dan 2000 batu ajaib sebagai bayaran. Eits, nggak cuma itu dong. Dia juga pengen agar klan Peng Emas memberikan akses 出30年鲲鹏秘境的掌控。 agar mereka bisa memasuki alam rahasia Kunpeng selama 30 tahunan. Auto nggak terima lah kan si Zhejian. Minta persyaratan setinggi itu kau mimpi. Zhang Fei menunjukkan bagaimana Xiao Tian yang menyiksa Xiaoyi, anaknya guys. Hahaha. Tapi cara nyiksanya ini kocak banget dah. Masa si Xiao Tian pengen membuka bajunya Xiaoyi, mau ditelanjangin sama dia ternyata. Hahaha. Kacau ini mah penyiksaan mental. 那个小帅哥， Zhejian melihat anaknya disiksa dan dipermalukan, dia pun mulai mempertimbangkan persyaratan itu. Udah gak berani nolak dia nih. Batas waktunya cuma 3 hari dan Zhang Fei pun pergi dari sana. 天， Sementara itu ayahnya Zhejian alias Jiu Tian, dia sudah berhasil menyempurnakan harta warisan dewa kuno, yaitu alam guntur Tian Kang. Dengan harta ini, musuh di ranah Truka tingkat 2 bisa dikalahkan. Wah, harta kuat ini mah guys. Ini cukup bahaya untuk Lord kita Ling Feng nih. Zhejian memohon maaf karena tidak kompeten dan membuat anaknya disandra. Ya, menurut sang ayah, musuh yang mereka lawan kemarin memang cukup kuat. Buktinya saja roh sejati leluhur Peng Emas itu dihabisi dan dihisap dalam waktu singkat.
Masalahnya, mereka meminta banyak sekali syarat untuk membebaskan Xiao Yi. Salah satunya adalah izin memasuki alam rahsia Kunpeng selama 30 tahunan. 白真神出手， Membuat Ciu Jian kaget. Tapi dia malah menyuruh Ciu Jian untuk menyetujui kesepakatan itu. Loh, kok bisa? Yes, karena di alam rahasia terdapat sebuah formasi larangan tingkat dewa. Membiarkan mereka masuk itu sama aja membiarkan mereka terjebak di dalam. Pintar juga nih kakek-kakek ya. Dia kepikiran sampai situ guys. Malah pengen menjebak Lin Feng dan kawan-kawannya. 鲲鹏秘境，鲲鹏秘境30年掌控权， Singkat cerita, Zhejian dan Ting Tai menghampiri klan Xiao Tian dan menyerahkan syarat yang sudah diminta. Semuanya pun langsung diambil oleh Xiao Tian. Senang bukan main dia. Aku kaya raya katanya. Hahaha. 哎，哎， Xiao Jiu yang masih nggak terima. Masa harga diriku tidak lebih tinggi daripada harta-harta obat ya kan? Ya jelas dong, bukan cuma rendah lagi malah. Nggak ada harga dirinya. Xiao Jiu dan Xiao Yi pun diserahkan kepada ayahnya masing-masing. Xiao Jiu juga agak suka sama Xiao Yi karena dia terlalu lemah. 帮你找 Dan mereka pun pergi dari sana. 天哪！嘿嘿 Sempat-sempatnya Xiao Tian meledek si Xiao Yi. Sering-sering datang ke sini ya. Aku sudah menyiapkan sel penjara khusus untuk dirimu. Jangan-jangan pengen ditelanjangin lagi guys. Xiao Yi marah tetapi dia juga tidak bisa melawan. Dan mereka pun pergi dari sana. Tapi tentu dendamnya kepada Xiao Tian semakin dalam nih. Akan dia balaskan nanti. Ya, Xiao Tian tidak sabar menunggu hari itu tiba. Burung kocak, burung kocak. 早晚将你碎尸万段！ Mimi makin gak sabar melihat dia yang berubah menjadi tubuh manusia. Kayak gimana tampangnya guys? Kalau bisa sih jangan ganteng ya. Nanti nggak jadi lucu lagi dong. Hehehe. Daripada penasaran, cus. Kita lihat aja deh di bagian spoiler untuk part 278 Wan Jie Tujun yang akan rilis lagi di hari Sabtu. Oke, singkatnya bakal terjadi perang besar. Nah, si Lin Feng dan yang lainnya akan memasuki alam rahasia Kunpeng kuno. Dan dari situ muncullah formasi pembantai yang sangat kuat. Katanya bisa menghabisi praktisi Dirana Truga tingkat 6. Buset, kuat banget dong. Gimana cara Lin Feng dan teman-temannya bertahan ya kan? Yes, di sini sang ayah bersama istri dan kakeknya Xiao Tian tidak mampu bertahan. Berakhir mereka dipentalkan dan pertahanan mereka hancur lebur. Wow, bencana ini mah guys. Serangan formasi pembantai pun langsung mengarah kepada mereka dan hasilnya, wah, Lin Feng kayaknya lagi sibuk di tempat lain nih atau tempat yang berbeda. Apakah dia bakal muncul untuk menyelamatkan mereka nanti? Kita tunggu lagi di part 278 Wan Jie Tujun, Lord of the Ancient God Grave atau Raja dari Makam Para Dewa. Yes, cuma di sini ya guys, Kubi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.